Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Nayu Indriani, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PLP1 atau kegiatan yang telah saya lakukan bersama tim saya atau kelompok saya. Dan ini pengenalan lapangan persekolahan 1. Kami melaksanakannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cuplikan setelah ini. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Baik, kita akan masuk ke materi wawancara yang kami dapatkan dari narasumber. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua merupakan guru pamong bahasa Inggris di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Yang pertama, kami menanyakan tentang karakteristik siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Siswa di MTSN 7 Model Jakarta terdiri dari berbagai etnis yang berasal dari Nusantara. Ada seperti Betawi, Padang, dan juga Jawa. Namun, kendati perbedaan tersebut tidak menghambat berjalannya pendidikan atau proses pembelajaran yang ada di kelas, karena madrasah tidak mengadopsi muatan lokal seperti bahasa daerah yang mungkin bisa menyulitkan siswa untuk beradaptasi kembali dengan bahasa mereka. Lalu selanjutnya membahas tentang minat, dikarenakan kendala PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan siswa terpisah dengan guru dalam pembelajaran di kelas karena belum boleh PTM atau pertemuan tatap muka, siswa merasa kesulitan dalam pelajaran tertentu. Sebagai contoh bahasa Arab. Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang perlu mendapatkan penjelasan lebih dan juga praktek-praktek yang lainnya yang memerlukan penjelasan secara langsung, dan siswa merasa nilai mereka tidak sebagus ketika pembelajaran secara luring atau tatap muka. Kemudian belum juga berlalunya pandemi yang membuat siswa merasakan penat terhadap PJJ. Lalu kemudian sesuai dengan pernyataan kepala sekolah, rata-rata siswa berada di umur atau di masa di mana mereka berkembang atau masih relatif belum stabil secara emosional. Akan tetapi sekolah menyadari akan kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, sekolah memiliki terobosan seperti pembinaan terhadap guru selama sebulan sekali. Apa yang dilakukan oleh sekolah? Sekolah mengembangkan SKKD yang ada terhadap guru. Guru dibekali nilai-nilai dan juga akhlak dan juga ilmu yang nantinya akan diberikan dan dicontoh oleh siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Karena sekolah menyadari guru merupakan ujung tombak bagi pendidikan yang
yang bertemu dengan siswa setiap harinya. Kemudian ada SOTK atau struktur organisasi dan tata sekolah. Struktur organisasi sekolah berfungsi untuk membuat guru mengetahui persis tugas mereka dan memudahkan mereka untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Lalu di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta terdapat pimpinan madrasah seperti yang tertera di atas saya ini. Ada Bapak Lebeng M.A.D. selaku Kepala Madrasah di MTS 7 Model Jakarta. Lalu di bidang akademik ada Wakil Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan Sarana Prasarana. Para wakil tersebut dibantu oleh para wali kelas. Kemudian dari segi administrasi ada Kepala TU atau Tata Usaha yang kedudukannya di bawah Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. Di bawah KTU ada bendahara dan juga staf seperti pegawai perpus dan pegawai kebersihan. Semua bersinergi untuk mewujudkan visi misi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Lalu bagaimana sih cara sekolah untuk mengontrol apakah organisasi sekolah tersebut berjalan dengan baik? Maka sekolah dengan ini mengadakan evaluasi setiap 2 tahun sekali. Hal ini diberlakukan untuk menimbang apakah perlu adanya terjadi pergantian untuk setiap jabatan yang ada. Kemudian selain organisasi sekolah terdapat organisasi khusus untuk para siswa atau para murid seperti organisasi siswa intrasekolah atau yang kita kenal dengan OSIS. Adanya OSIS di sekolah ini membantu siswa belajar berorganisasi dan juga menyalurkan keinginan mereka serta agenda yang ingin dilaksanakan di sekolah. Baik, selanjutnya tentang tata tertib di sekolah. Kedisiplinan di sekolah tertuang dalam KD2 atau kompetensi dasar 2 yaitu tentang sikap sosial. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta ada peraturan tertulis dan juga tidak tertulis. Peraturan tertulis seperti datang ke sekolah tepat waktu dan peraturan tidak tertulis seperti menghormati guru, menghormati tamu dan lain sebagainya. Sosialisasi tentang tata tertib yang ada di sekolah diberikan pertama kali saat MOPD mahasiswa baru. Lalu apakah setelah itu merupakan dan tidak diberikan edukasi kembali kepada siswa? Tentu tidak. Sekolah menjaga keberlangsungannya melalui pembiasaan-pembiasaan di setiap harinya dan juga teguran yang ditemukan pada kesalahan yang dilakukan siswa. Kemudian bagi siswa yang melanggar akan dikenakan poin ketika poin pelanggarannya tersebut sudah mencapai batas maksimum yang ditoleransi oleh sekolah. Sanksi yang diberikan pun tidak dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk nasihat saja sudah dirasa sangat cukup. Kemudian untuk kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh sekolah ada banyak sekali seperti 17 Agustus, Hari Kartini, upacara bendera hari Senin, kemudian Hari Santri Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, dan lain sebagainya. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, saat ini sekolah hanya bisa melaksanakan satu seremonial formal saja, yaitu upacara 17 Agustus, di mana siswa di rumah melaksanakan upacara melalui siaran langsung dari Istana Negara, kemudian didokumentasi sebagai bukti atau tanda mengikuti acara seremonial formal 17 Agustus tersebut. Kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Secara daring ini sesuai dengan kontrak prestasi yang terdapat di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Ada 4 ekstrakurikuler inti, yaitu MyRes atau Research, Robotik, HSM, yaitu bidang studi matematika, IPA dan juga IPS, serta ada Taekwondo. Pun di tahun 2021 ini, hanyalah eskul Taekwondo yang berjalan secara daring, dikarenakan eskul Taekwondo menjadi prioritas bagi MTSN 7 Model Jakarta ini. Adapun eskul wajib yang harus diikuti oleh siswa yaitu adalah pramuka, dan selebihnya merupakan eskul pilihan. Kemudian untuk kegiatan kurikuler di sekolah selama ini telah berlangsung dengan baik, walaupun terdapat kendala seperti waktu PJJ yang hanya dibatasi hingga pukul 12 siang. Kegiatan kokurikuler pun telah berjalan walaupun di masa pandemi ini, dengan beberapa protokol kesehatan yang terbilang ketat. Ada salah satu bahasan menarik
ketika kami menanyai tentang kegiatan yang ada di MTS 7 Model Jakarta ini, yaitu tentang kegiatan atau pembiasaan positif yang ada di sekolah. Sekolah biasa melakukan welcome morning, di mana siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta disambut dengan hangat setiap paginya oleh para guru yang bertugas. Para guru menunggu siswa di depan gerbang Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta. Kemudian ada tadarus, sholat duha, penampilan seni kreativitas pada hari Senin yang dilakukan oleh setiap kelas secara bergantian atau bergilir di setiap minggunya. Kemudian seni kreativitas ini di dalamnya ada tari, drama, menyanyi, dan sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan sesi wawancara bersama Guru Pamong, saya akan memberikan sedikit cuplikan wawancara saya dan teman-teman bersama dengan Guru Pamong, yaitu Miss Melda Yohana Anwar. Berikut cuplikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Melda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktu Miss untuk sesi wawancara bersama kami untuk PLP 1 dari UHAMK. Sebelumnya perkenalkan dulu Miss, nama saya Rizkina Ayu dan teman saya ada Mas Wahela, saya Susiani. Berarti ini adalah mahasiswa semester berapa ya? Semester 5. Semester 5, oke. Untuk mata kuliah PLP 1. Oke. Cukup, silakan lanjutkan. Terima kasih sudah menonton cuplikan wawancara kami bersama Guru Pamong. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kami menanyai Guru Pamong tentang kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan saat pandemi COVID-19. Baik, Guru Pamong menjelaskan bahwa banyak sekali terjadi perubahan-perubahan selama hampir 2 tahun ini. Sistem pembelajaran yang berubah secara tidak langsung juga mempengaruhi cara belajar siswa. Jika dahulu kelas dilaksanakan secara luring atau tatap muka secara langsung dengan siswa, saat ini kelas berlangsung melalui Google Meet, Zoom Meeting, dan juga aplikasi e-learning yang disediakan oleh sekolah. Untuk mempertahankan kegiatan ajar mengajar yang efektif, Miss Melda sebagai narasumber sekaligus Guru Pamong di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model Jakarta menerangkan bahwa guru harus meningkatkan kreativitasnya dalam mengajar. Seperti beberapa terobosan yang sering diberikan, yakni guru menyiapkan video pembelajaran melalui platform terkenal seperti YouTube sehingga murid dapat kapanpun dan dimanapun mengakses video pembelajaran tersebut untuk belajar. Selain itu, guru juga memberikan kuis-kuis melalui Kahoot, Quizzes, maupun Google Form. Miss Melda menambahkan bahwasanya bagi siswa atau siswi yang berhasil mendapatkan skor tertinggi akan diberikan reward oleh guru. Tidak berhenti di situ, bagi mereka yang berdisiplin di kelas juga mendapatkan reward. Miss Melda Yohana Anwar sebagai Guru Pamong Bahasa Inggris menambahkan bahwasanya reward tidaklah harus berbentuk uang maupun makanan dan minuman, tetapi reward bisa juga dalam bentuk tambahan nilai bagi siswa yang berdisiplin, rajin, dan berhasil mendapatkan skor yang tinggi. Hal ini tentunya memotivasi siswa untuk terus belajar dengan giat di masa pandemi COVID-19 ini. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring atau blended. Berbicara tentang penilaian yang dilakukan sekolah tetaplah sama seperti luring atau daring. Ada pre-test, post-test, dan juga PTS atau major test, dan juga final test atau pass. Untuk penilaian yang memerlukan keterampilan seperti speaking, murid diminta untuk membuat video secara berkelompok maupun individu dalam bentuk drama, bernyanyi, dan lain sebagainya. Sama seperti pernyataan yang diberikan oleh kepala sekolah pada wawancara sebelumnya, anak didik sudah hampir 2 tahun bersekolah secara daring. Hal ini memberikan efek jenuh pada diri siswa tentunya. Selain itu, lingkungan belajar yang suportif sangat diperlukan oleh siswa ketika belajar di rumah, yaitu pengawasan orang tua terhadap anak ketika belajar di rumah. Hal ini dikarenakan guru tidak bisa memantau murid secara langsung ketika pembelajaran berlangsung melalui Zoom Meeting maupun Google Meet. Karena siswa biasanya mematikan kamera, maka guru setelah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh siswanya di kelas.
Guru, orang tua maupun murid harus saling bersinergi dan saling mendukung, mendorong anak muridnya untuk belajar dan terus memberi semangat agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Baik semua, terima kasih telah mengikuti serangkaian progres wawancara dan juga pemaparan wawancara yang kami lakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Medan Jakarta. Semoga dengan ini akan menjadikan kami calon guru yang dapat memberikan perubahan ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.